Puji Tuhan. Shalom, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, sebab Kau besar.
Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami datang di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuji memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan kiranya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Biar kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mau siap memuji Tuhan, kami mau siap untuk lebih lagi Tuhan menikmati kehadiran-Mu saat sore hari ini. Kami mulaikan ibadah saat sore hari ini mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, pada saat ini Ibu-ibu, saya baru pertama kali ditunjuk jadi WL, makanya ndredeg Ibu-ibu. Tapi tidak mengurangi keinginan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setianya.
akhir ini kami tahu ibu-ibu semua merasakan kesulitan baik dalam keluarga, pekerjaan, namun kita percaya Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Kita naikkan pujian Firman Jadi Manusia.
mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga, karena kami ada waktu untuk datang di hadapan-Mu, amat terlebih bersyukur dengan Engkau mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga, biar Engkau membuka hati kami, Roh Kudus menolong kami, supaya kami benar-benar Tuhan menerima berkat yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami hanya mengucap syukur karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau yang urapi kami semua, Engkau yang tanamkan firman Allah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh ada waktu untuk bersekutu mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu diberikan bagi saya. Saya akan memberikan satu tema, yaitu bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya. Dengan satu tema, kita dirancang untuk kesukaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita dibuat oleh Tuhan, dijadikan Tuhan supaya kita dapat menyembah kepada Tuhan. Ayat mas kita pada sore hari ini kita akan melihat dalam Mazmur 149 ayat 4 berkata demikian. Tuhan berkenan kepadamu. Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan dari Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Ya. Jadi kalau tema kita melihat di sini dirancang untuk kesukaan Tuhan, berarti Tuhan senang dengan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar setiap apa yang kita katakan kepada Tuhan, mendengar apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan senang dirancang untuk kesukaan Tuhan. Jadi kita berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan senang dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan kita untuk Tuhan, bagi Tuhan, dirancang untuk kesukaan Tuhan. Jadi kita manusia ciptaan Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan. Tuhan merancang hidup kita ada di dalam dunia ini. Kita akan melihat ayat yang lain berkata Efesus 1 ayat 5. Pada saat Anda lahir di dunia, Tuhan hadir sebagai saksi dan tidak kelihatan, tersenyum atas kehadiran kita, atas kehadiran Anda, ya. Tuhan hadir atas kehadiran Anda, atas kehadiran kita pada waktu kita lahir, ya. Tuhan yang mengetahui dan semua Tuhan izinkan supaya kita menikmati berkat Allah di dalam dunia ini. Dan kita boleh menjadi saksinya Tuhan di dalam dunia ini. Sebab itu dikatakan dirancang untuk kesukaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan. Hidup kita yang Tuhan izinkan kita ada lahir di dalam dunia ini. Dan di sini dikatakan pada saat Anda lahir di dunia, Tuhan hadir sebagai saksi. Dan Tuhan senang dalam hidup kita. Kita dirancang untuk kesukaan Tuhan, artinya kita disenangi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau mengasihi kita. Tuhan Yesus mau memberkati kita. Ya, Tuhan memberikan kesukaan dalam hidup kita lewat kebenaran firman Allah. Ya, sebab itu temanya dikatakan dirancang untuk kesukaan Tuhan, melakukan yang benar. Hidup kita selama di dalam dunia ini dapat memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dalam dunia ini melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita di dalam dunia ini yang dirancang oleh Tuhan menjadi kesukaan bagi Tuhan, yaitu melakukan perkara-perkara yang benar, yang baik, yang jujur, yang kudus, yang mulia,
Itu yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Ayat ini saya pernah layani beberapa tahun mungkin yang lalu. Tetapi saya teringat ayat ini begitu indah dalam hidup kita. Bahwa kita dirancang untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk supaya Tuhan memberikan kesukaan dalam hidup kita. Jadi di sini dirancang, artinya Tuhan memberikan satu pembentukan yang indah dalam hidup kita supaya kita menjadi kesukaan Tuhan, melakukan yang kudus, yang benar, yang suci, yang sedap didengar, dan sesuatu yang indah. Ya, itu yang dirancang Tuhan dalam hidup kita. Betapa bahagianya kita kalau benar-benar kebenaran firman Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Firman Allah tertanam dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan merancangkan sesuatu supaya kita dipanggil, supaya kita selalu ada di dalam kebenaran firman Allah, ya. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita dirancang oleh Allah untuk menjadi kesenangan Allah, kesukaan Tuhan. Berarti kita dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya. Menjadi kesukaan Tuhan luar biasa, ya. Kita sebagai istri, ya, kalau kita disukai oleh suami, menjadi kesukaan suami itu sesuatu yang menjadi bahagia dalam hidup kita. Artinya kebahagiaan itu ada, diperhatikan dalam keluarga, diperhatikan oleh anak-anak. Amat terlebih kita adalah anak-anak Tuhan, dikatakan dirancang untuk kesukaan Tuhan. Haleluya. Kita senang, ya, kalau kita menjadi kesukaannya Tuhan. Artinya kepunyaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kalau dikatakan dirancang, artinya dilengkapi dengan hal-hal yang kudus, yang benar, yang indah, yang mulia, dan hal-hal yang berkenan dengan kebenaran firman Allah. Dan itu yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu berkat yang indah dalam hidup kita. Secara manusia seringkali kita lemah, tidak mampu, tidak kuat. Tetapi kalau Allah merancangkan kesukaan, artinya hidup kita menjadi kesukaan juga bagi Tuhan. Kesukaan, maka Tuhan akan dimuliakan, dihormati. Ayat lain berkata, Wahyu 4 ayat 11, kalau bisa dikeluarkan, ya, saya tidak bikin PowerPoint, tetapi di sini dikatakan Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya." Kita ada karena Tuhan menciptakan kita ada di dalam dunia ini. Kita diciptakan untuk menjadi kesukaan Tuhan, ya. Senang, ya, saudara. Artinya kalau menjadi kesukaan Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita dengan kebenaran firman Allah. Tuhan akan taruh kebenaran itu melekat dalam hati kita. Menjadi kesukaan Tuhan berarti disenangi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan tentunya. Menjadi kesukaan Tuhan tidak mungkin Tuhan senang kepada kita lalu kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi menjadi kesukaan Tuhan artinya Tuhan melengkapi kita dengan perkara-perkara rohani menjadi bagian supaya kita melakukan yang menjadi kesukaan Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Memang saya tahu kita manusia penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, tetapi Tuhan selalu memberikan kesukaan, semangat, kemauan yang indah, yaitu tetap teguh di dalam Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan, ya. Di sini dikatakan
Di dalam Wahyu sekali lagi, ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya terjadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan, ya, terjadi dalam setiap hidup kita. Maunya Tuhan, maunya kebenaran firman Allah terjadi dalam hidup kita. Firman Allah melekat dalam hidup kita, merubah setiap kehidupan kami. Kita semua untuk menjadi hidup yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan, ya. Dirancang untuk menjadi kesukaan Tuhan, bukan menjadi hidup yang berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi menjadi kesukaan Tuhan, ya. Artinya menjadi berkat. Tuhan senang dalam kehidupan kita karena kita adalah ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, dilengkapi dengan perkara-perkara yang kudus, perkara yang tulus, perkara yang benar di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan merancangkan, Tuhan senang dalam hidup kita, merancangkan kesukaan, lalu hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin, ya. Kita dicintai oleh Tuhan. Kalau dikatakan dirancang untuk menjadi kesukaan Tuhan, berarti kita disenangi oleh Tuhan. Berarti Tuhan selalu memperbarui hidup kita, melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, ya. Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi satu hidup yang indah di hadapan Tuhan, dirancang untuk menjadi kesukaan Tuhan. Ayat lain berkata, pada saat Anda lahir di dunia, Tuhan hadir dan sebagai saksi yang tidak kelihatan tersenyum atas kehadiran kita, tersenyum atas kehadiran saudara dan saya. Tuhan senang, berarti kalau Tuhan tersenyum atas kehadiran kita, maka berarti Tuhan senang dan Tuhan mencintai kita. Itu di dalam Mazmur. Tuhan berkenan kepada umatnya, Mazmur 149 ayat 4. Dan di situ lain berkata, pada saat Anda lahir di dunia, Tuhan hadir sebagai saksi yang tidak kelihatan. Tuhan tersenyum atas kelahiran kita. Tuhan tersenyum dan berarti Tuhan mencintai kita atas kehadiran kita di dalam dunia ini. Karena Tuhan mau memakai kehidupan kita, Tuhan mau menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat dalam dunia ini. Dan di situ dikatakan kita dirancang menjadi kesukaannya Tuhan, menjadi cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan diberkati Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Ya, kalau kita disenangi dalam satu keluarga, anak kita tentu kita juga senang, ya. Suami menyayangi kita, suami mencintai kita, itu menjadi kesukaan baginya, bagi satu keluarga, amat terlebih bagi Tuhan, ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Artinya kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita ada sebagaimana kita ada karena kita dirancang oleh Allah menjadi kesukaan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan. Kita semua adalah ibu-ibu yang menjadi kesukaan Tuhan, berarti dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita akan dipelihara Tuhan menjadi satu kehidupan yang tulus, jujur dan berkenan kepada Tuhan, ya. Itu satu rancangan yang begitu indah dalam hidup kita. Saya malam kalau berdoa, Tuhan buatlah rancangan yang indah bagi saya untuk kemuliaan-Mu, untuk kesukaan-Mu, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu kita tidak mampu, kita tidak mengerti kadang-kadang untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan,
Tuhan buatlah hidupku ini menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Menjadi berkat dalam keluarga. Dirancang amat terlebih untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Ya. Dan ini saya alami dalam hidup saya. Waktu saya masih kecil ya. Orang tua saya sudah meninggal lebih dahulu dan saya hidup sendiri di panti asuhan Ebenezer. Saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mampu untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Engkau yang rancanganmu baik dalam hidupku, lakukanlah Tuhan, pakailah hidup saya. Saya harus sabar, harus tabah, harus jujur, harus mampu melakukan. Itu tidak gampang saudara, untuk melakukan memimpin anak-anak yang begitu banyak dari latar belakang yang tidak terpelihara. Saya tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Karena kita tahu saya dirancang untuk kesukaan Tuhan. Jadi mau melakukan apa yang sulit sekalipun, ya. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu untuk memelihara anak-anak yang banyak. Tetapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya untuk mengambil bagian untuk memimpin anak-anak yang seringkali anak-anak yang lain ya tidak semua latar belakangnya tidak terpimpin dan harus masuk dalam satu camp asrama dan harus dididik dan harus dibentuk hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara manusia kita tidak mampu, tetapi kalau Tuhan yang merancangkan semua itu menjadi kesukaan Tuhan, saya kerja saja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya, saya secara manusia saya tidak mampu, tapi Tuhan mau memampukan kita. Saudara Rita tahu sendiri ya, karena dia dekat dengan saya, ya, dekat di panti asuhan sana. Dan kita tahu bahwa apa yang saya lakukan itu maunya Tuhan. Tuhan yang merancangkan dalam kehidupan saya, apa yang saya lakukan biarlah semua menjadi kesukaan bagi Tuhan. Melayani anak orang itu tidak gampang saudara, tetapi Tuhan memampukan kita. Ada satu kesukaan untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, waktu itu anak-anak saya masih kecil. Saudara, saya harus membagi kasih sayang bagi anak-anak orang. Tetapi itu yang menjadi kesukaan Tuhan, rancangan Tuhan bagi kehidupan saya. Dan saya lakukan semua dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Secara manusia tidak mampu, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dirancangkan untuk menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan yang merancangkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Pelayanan yang ada di sana, saya kira Tuhan yang rancangkan. Kalau saya memikirkan semuanya itu, saya tidak mampu. Tetapi kalau Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyiapkan hidup saya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka saya boleh kuat karena Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu tidak gampang, saudara. Saya mengeluh, saudara, waktu itu, ya, karena anak-anak saya masih kecil, harus ditambah dengan anak-anak yang banyak, ya. Tetapi itu menjadi rancangan Tuhan dan kesukaan Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Bukan gereja yang gede, bukan gereja yang tetapi sederhana, saudara, ya. Memimpin anak-anak membawa kepada Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan yang merancangkan semua itu. Karena kita tahu kalau apa yang kita lakukan kita bawa kepada Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan
tentunya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Saudara, masing-masing kita punya beban, masing-masing kita punya rencana dalam hidup kita, dalam keluarga. Tetapi kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, dan kita dapat pakai kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup kita, apa yang menjadi rancangan Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan, ya. Amin, saudara. Dan di sini dikatakan Tuhan berkenan kepada umatnya yang selalu ada di dalam rancangan dan kesukaan Tuhan, memberkati umat yang percaya. Pada saat Anda lahir di dunia, Tuhan hadir sebagai saksi yang tidak kelihatan. Tuhan tersenyum atas kehadiran kita semua, ya, karena Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi Tuhan, untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Nah, kita percaya bahwa hidup kita Tuhan yang menentukan. Tuhan mengatur setiap jalan hidup kita. Di dalam Efesus di situ dikatakan, Efesus 1 ayat 5, di situ dikatakan, ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, dengan kerelaan kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan pelayanan pekerja Tuhan karena kerelaan Tuhan, ya. Karena kerelaan Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menjadikan sesuai dengan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Tuhan baik bagi kita, ya. Terus Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita hidup dalam dunia ini, kita hanya berharap akan kasih setianya Tuhan. Dan kita tahu kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada umatnya yang selalu melakukan kebenaran firman Allah. Terus Tuhan senang kepada umat orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hidup kita dalam dunia ini tentunya kita mau berharap akan kasih setia Tuhan terukir dalam hidup kita, ya. Apapun sulit, apapun yang kita kerjakan, tapi kalau ada kasih Tuhan yang terukir dalam hidup kita, kita mampu lakukan semuanya itu. Kita mampu karena Tuhan yang memberikan kasih dan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Karena hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan mengatur setiap hidup kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu diberkati oleh Allah, yaitu Tuhan rancangan untuk menjadi kesukaan bagi keluarga, amat terlebih bagi Tuhan. Amin, ya. Kita disenangi oleh anak-anak, dicintai oleh Tuhan karena Dia cintai oleh Tuhan, karena Tuhan memberikan dalam hidup kita, ya. Anak-anak mencintai kita karena Tuhan memberikan kasih sayang bagi mereka, dan mereka juga memberikan kasih sayang kepada orang tua, ya. Tuhan baik. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dengan kasih Tuhan, dengan kasih Yesus Kristus menjadikan anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Jadi dalam setiap tugas pelayanan pekerjaan Tuhan dengan kehendak Tuhan. Dan tentu Tuhan akan memberkati kita kalau kita melakukan apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita. Amin. Dalam keluarga, kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita membawa seisi keluarga menjadi kesukaan bagi Tuhan, melakukan pelayanan bagi Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Karena kita percaya kalau kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, dirancangkan Tuhan untuk menjadi kesukaan Tuhan, maka semua akan berjalan dengan baik dan kita akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkenan kepada umatnya. Ada satu ayat lagi
Dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang berharap kasih setianya Tuhan. Saya kira kita semua ibu-ibu selalu berharap kasih setia dari Tuhan. Tuhan supaya Tuhan memberkati seisi keluarga kita. Ya, Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan. Rancangan apa yang kita lakukan semua kita serahkan pada Tuhan dan semuanya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan yang pendek menjadi berkat bagi kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Lydia untuk selanjutnya untuk melakukan kelanjutan. Sekali penutup saya serahkan kepada Ibu Lydia sebagai pengurus wanita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ibu-ibu merasa diberkati sore hari yang indah ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri dan nyanyikan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Di mana Tuhan selalu menyatakan kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Sampai sore hari yang indah ini, kami boleh kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ini hidup kami, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi hidup kami serahkan sepenuh di dalam tangan Tuhan. Kami semua yang hadir siap dibentuk. Dan kami rindu untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Tuhan sudah merancangkan hidup kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Untuk menjaga kehidupan kami. Untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Lebih setia berdoa, lebih setia membaca firman-Mu, lebih setia di dalam setiap jam-jam ibadah yang Tuhan tentukan. Untuk kami lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami tidak berhenti hanya sebagai pendengar-pendengar,
tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tangan Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah banyak orang melihat Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Semua ibu-ibu yang hadir di sore hari yang indah ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya dan yakin semua yang hadir diberkati oleh suara Tuhan melalui Ibu Gembala kami. Tuhan akan makin hari makin pakai Ibu Gembala kami menjadi alat Tuhan yang indah. Tuhan memberi kesehatan yang prima di dalam kehidupannya. Kami yakin Tuhan juga proteksi kehidupan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan yakin Tuhan sudah memproteksi kami, dan Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan, untuk lebih lagi mempergunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk semakin setia di dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala acara selanjutnya di dalam ibadah Pelwa berikutnya Tuhan, kami percaya segala program yang sudah diprogramkan, yang direncanakan oleh Gembala kami percaya dan yakin Tuhan akan campur tangan dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjadikan kami menjadi wanita-wanita yang menang sore hari ini, menang mengalahkan segala situasi yang sulit untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di sore hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan yakin Tuhan sudah melihat kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Acara selanjutnya Ibu Susana akan memberi pengumuman, dan dengan kasih Kristus nanti Ibu Deborah akan tutup menyampaikan doa berkat untuk kita semua. Haleluya. Puji akan nama Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Hari Selasa yang akan datang sebetulnya kelompok 10 yang bertugas kita undur ya. Karena hari Selasa yang akan datang kita adakan kesaksian dan pujian. Ya, buat ibu-ibu mulai dari sekarang dipersiapkan, yang mau bersaksi, yang mau memuji Tuhan, monggo. Waktunya 3 menit ya. Kita sudah lama ya tidak dengar akan kesaksian ibu-ibu. Bu Susana, saya mau trio, Mbak Siska, Mbak Esther. Terus siapa lagi untuk memuji Tuhan? Monggo untuk memberikan kekuatan kepada kita semua ya. Jadi hari Selasa yang akan datang kita adakan kesaksian dan pujian sekitar 5-7 orang ya. Selama waktunya pujian, mungkin aku ingin memberi pujian, monggo 3 menit. Aku ingin bersaksi karena Tuhan sudah tolong saya. Waktunya 3 menit, singkat, padat dan jelas ya, untuk hari Selasa yang akan datang. Jadi kami mohon untuk kelompok 10 mundur ya. Mundur satu Selasa ya. Jadi Selasa yang akan datang yang bertugas lagi nanti kelompok 10. Puji akan nama Tuhan. Persiapkan mulai dari sekarang ya. Kita gunakan waktu yang ada untuk kita bersaksi dan memuji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita angkat, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Deborah. Memuji kebesaran-Mu.
mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami yang ada di sini telah diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang datang, kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Kami pulang membawa pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, yang menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami, menjadi pelita bagi kami untuk kami boleh berjalan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di masa tuanya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga hidupnya di masa tuanya dipakai untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah hidupnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ibu Gembala kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya bagi setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini setiap kaum wanita yang sudah hadir, kami percaya Tuhan, kami telah menerima bagian kami, berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa berkat yang luar biasa, kami pulang membawa pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh ibu-ibu yang hadir dalam setiap masalah persoalan yang mereka hadapi. Tuhan yang menjadi satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati sore hari ini dan kami akan pulang bersama dengan Tuhan, sertai kami di perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.